Halo saudara semuanya, apa kabar hari ini? Sebelum dilanjut, jangan lupa kopi dan sarapannya. Selamat datang di channel Strong Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film series yang sangat menegangkan, sadis, mistis, serem, dan brutal, yang sangat membuat penasaran dan ketakutan. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah film ini. Di antaranya adalah sabar, tenang, semangat, dan hati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Film series yang akan diceritakan kali ini adalah sebuah film yang sedang viral dan banyak diminati, yaitu From, atau artinya dari. Dari judul ini adalah dari sesuatu menyebabkan sesuatu yang membuat sesuatu ini menjadi sesuatu yang sangat sesuatu. Kan bingung? Yang mana film ini mengisahkan tentang suatu tempat terpencil dan dikelilingi hutan belantara. Namun ada hal yang aneh di sini, yaitu ketika malam tiba, mereka harus menutup semua pintu dan tidak boleh membiarkan apapun dan siapapun masuk, karena dialah makhluk sadis, jahat, bengis yang akan mencapi-capi, memporak-porandakan manusia yang ditemuinya di malam hari. Dengan semangat menghibur dan mencari cuan, marilah kita ulik ceritanya. Pada episode 1 kali ini, kisah diawali dengan patroli jalan kaki seorang sheriff bernama Boyd, yang mana beliau membawa sebuah lonceng ketika hari menjelang malam untuk mengingatkan dan memastikan semua orang masuk ke rumah dan mengunci pintunya. Okay? We are playing. Dan di sini mereka harus memasang sebuah jimat penolak bala semacam batu, dan saya pastikan ini bukan batu ponari. Kemudian ada sebuah keluarga di malam itu sedang menunggu kepulangan ayahnya yang bernama Frank, yang sedang mabuk berat di sebuah kafe. Setelah malam tiba, di kamar anaknya Frank, nampak muncul sosok neneknya yang sebenarnya itu bukan nenek aslinya. Dengan rayuan makhluk itu, akhirnya si bocah ini membuka jendela. Tanpa basa-basi, makhluk ini melahapnya, dan ibunya juga dihabisi. Kemudian keesokan harinya, betapa marahnya sheriff ini pada Frank karena tak bisa menjaga keluarganya. Namun mendahulukan mabuk-mabukan sungguh sangat menyenggol. Lagu Bang Haji Rhoma Irama. You're gonna be okay. The secret fairies are on their way back from the lake. Kisah berlanjut ke sebuah keluarga dengan mengendarai RV atau recreational van. Keluarga ini dikepalai oleh ayahnya bernama Jim, istrinya, dan kedua anaknya. Mereka sedang menuju ke suatu kota, namun mereka menemui kejanggalan. Dimulai dari munculnya burung gagak, halangan pohon di jalan, dan rute jalan setelah masuk ke kota angker ini. Mereka terus berjalan namun terus kembali ke jalan awal, atau istilahnya muter-muter melulu. Dalam kekesalannya, Jim yang sudah tidak konsen menyetir tiba-tiba terjadi kecelakaan dan naas mobilnya tergelincir ke semak-semak, dan mobil lawannya menabrak pohon. Kemudian datang warga dan sheriff untuk menyelamatkannya. See that? Hey, the cavalry's here. Salah satu korban dari mobil lawannya ini dibawa ke klinik, namun naas salah satu kru penjaga yang dia bernama Sarah sepertinya terpengaruh oleh pikiran dari makhluk jahat, dan dia membunuhnya dengan sadis. Berlanjut ke mobil RV Jim, istri dan anak pertamanya berhasil dievakuasi, namun anak laki-lakinya harus dioperasi pencabutan kayu yang menancap di kakinya. Dan harus dilakukan di RV-nya dengan ditemani sheriff. Dan menjelang malam, mereka bersiap melakukan operasi di RV Jim dan mulai berdatangan jelmaan makhluk-makhluk ini. Di sini, Jim belum mengetahui keanehan di darah itu. Berlanjut di kisah episode kedua, proses operasi anak Jim di tengah derasnya hujan dan datangnya makhluk yang belum dipahami Jim membuat sedikit terkendala. Dan Jim sempat ingin membuka pintu, namun berhasil dicegah oleh Boyd, sang sheriff. Oh, Jim, look, stop. Oh, hey, Jim, back. Oh, hey. Dan di tempat lain, istri Jim dan rombongan penyelamat yang kemalaman sampai rumah penampungan hampir disergap oleh para monster ini karena adanya perdebatan penghuni rumah agar tidak membuka pintu. Kemudian dengan perintah ibu ketua, akhirnya mereka diizinkan masuk. Istri Jim dan anaknya selamat, namun mereka harus menjalani protokol, yaitu pengecekan jikalau ada gejala aneh-aneh terjadi. Hard to tell. These talisman. Berlanjut pada proses operasi, mereka mendapat gangguan-gangguan dari makhluk itu, namun dengan gesitnya, sheriff dan kecekatan dokter yang cantik ini, akhirnya nyawa anaknya Jim tertolong. Dan di malam itu juga di klinik dokter,
Sarah yang sepertinya terpengaruh oleh makhluk ini membuka pintu dan menyebabkan makhluk ganas masuk. Kemudian suster yang melihat pasien sudah tewas nampak panik dan ditambah masuknya jelmaan makhluk-makhluk ganas ini. Dan seketika suster dan ayah Kenny pun tewas. Saat pagi hari pun tiba, Jim, sheriff, dokter, dan anaknya dijemput oleh ibu dan warga di sana. Nampak kebahagiaan di hidup mereka. Namun di sini anak Jim yang bernama Ethan melihat sesosok anak kecil yang sering muncul, dan sepertinya ini adalah pengaruh dari makhluk jahat di daerah tersebut. Kemudian saat dokter kembali ke kliniknya, betapa kagetnya mereka melihat klinik sudah terbuka dan nampak pemandangan mengerikan. Di sini Kenny begitu terpukul atas kejadian itu, namun mereka belum mengetahui jika ini adalah akibat perbuatan Sarah. Kemudian mereka memakamkannya dan nampak Kenny meluapkan emosi karena kehilangan ayahnya. Berlanjut ke episode ketiga, kisah berlanjut dengan pemilihan tempat tinggal untuk Jim dan keluarga. Di sini Jim memilih tinggal di tempat bekas rumah Frank yang anaknya terbunuh, dan anaknya yang bernama Julie memilih di tempat penampungan. Colony house. What? No. Saat Jim dan istrinya survei ke rumah tersebut, terlihat bekas-bekas pembunuhan ini, dan setelah Bapak Pastur menjelaskan kondisi kota itu pada mereka, akhirnya mereka memahami akan kondisi dan situasi di kota kecil itu. Kemudian hari itu Frank mendapat hukuman karena membiarkan keluarganya tewas. Kemudian dia ditempatkan di sebuah box tanpa jimat. Sebelum itu Frank menjelaskan di sebuah upacara pada penduduk atas kesalahan yang dilakukannya pada keluarganya. Dan sebenarnya tidak semuanya setuju atas hukuman itu, namun mereka harus menerimanya. Dan akhirnya malam pun tiba. Frank yang berada di box atau kotak tanpa jimat itu nampak ketakutan. Di sini terdengar sayup-sayup pesta di tempat rumah penampungan di dekatnya. Dan tak lama makhluk-makhluk ini muncul dengan disaksikan Sheriff dan Frank yang mulai pasrah. Akhirnya makhluk ganas ini menghabisi dan melahap Frank dengan sangat sadis. Berlanjut ke episode 4, kisah diawali pada scene masa lalu Victor kecil yang muncul dari Rubanah dan menyaksikan orang-orang dalam keadaan tewas dan tercapik-capik. Dan nampak keanehan pada Victor yang dilihat oleh Julie, kakak Ethan. Kemudian nampak Sheriff membawa mayat Frank yang sudah tewas tercapik-capik, makhluk yang ganas itu, dan meminta pastor untuk menguburkannya di dekat gereja. Di tempat lain, Jade dan Kenny bertemu. Jade menceritakan bahwa dia melihat manusia yang terjepit di bebatuan dan dalam keadaan masih hidup. Namun Kenny tak melihat apa-apa dan nampaknya Jade sudah mulai terpengaruh mistis dari kota kecil itu. Wow. What do you say? Kemudian Ethan dan Victor yang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama melihat anak kecil berbaju putih, nampak mulai akrab dan berteman. Namun di sini ayah Ethan yang melihat tidak menyetujui atas pertemanan mereka. Hal ini karena Victor terlihat seperti manusia yang aneh. Dan di suatu kafe, ayah Ethan mengusir dan mengancam Victor agar menjauhi anaknya. Yes. Okay. Kid. Kemudian di suatu siang, ayah Ethan dan ibunya sedang berbincang. Nampak Victor mengajak Ethan jalan ke suatu hutan. Mereka pergi dari pintu belakang dan mendatangi pohon bersama Victor. Victor mempercayai bahwa pohon itu mampu memindahkan seseorang atau benda, namun belum berhasil mencobanya. Tak lama berselang, ayah Ethan dan ibunya terdengar memanggil-manggil mencarinya dan sempat terjadi penodongan oleh Victor. Kemudian mereka saling menahan diri dan akhirnya pergi. Jim, let's go! Kemudian di suatu kafe nampak Sarah mendapat bisikan untuk membunuh Ethan. Saat itu Ethan dan keluarga tanpa kakaknya nampak sedang menikmati hidangan sore. Dan tak lama berselang, Sarah terlihat kejang-kejang dan roboh di lantai. Kemudian Sheriff dan warga menyelamatkannya. Dan di akhir episode ini, nampak Victor membuat 4 lubang makam. Yang ini membuat para warga heran, buat siapakah itu? What the hell are you doing? You're freaking people. Berlanjut ke episode 5. Kisah diawali di rumah Christy, seorang dokter cantik. Dia bersama Sarah yang sedang dirawat. Kemudian Sheriff juga sempat datang menanyakan ke Christy apakah ada hubungannya dengan tempat ini. Namun Christy tidak bisa menjawab. Dan Christy sebagai dokter menyatakan perlunya MRI atau Magnetic Resonance Imaging untuk mengetahui penyebab pastinya.
Tak lama berselang kakak Sarah yang bernama Nathan sempat datang dan menanyakan kondisi adiknya. Namun Sheriff meyakinkan bahwa adiknya dalam keadaan baik dan besok pagi silahkan menemui adikmu ya. Dan malam itu Sarah menanyakan hal-hal ganjil akan solusi kemungkinan bisa keluar dari tempat itu. Di antaranya jika harus melakukan hal buruk agar bisa keluar dari kota serem itu. Keesokan harinya Sarah yang sudah segar ditemui oleh Nathan. Terlihat Nathan khawatir akan kondisi Sarah. Namun dengan yakin Sarah bilang bahwa aku baik-baik saja. Kemudian Sarah menuju ke rumah Jim. Di sini nampak Sarah begitu baik dan akrab dengan Ethan anaknya. Tak lama kemudian Sarah mengajak Ethan jalan-jalan ke kandang kambing dan dengan gembira Ethan pun ikut. Ibu Ethan yang ingin memastikan anaknya baik-baik saja, kemudian ikut serta ke kandang ternak kambing itu. Sesampainya di peternakan, Sarah ngobrol dengan ibu Ethan, dan Sarah memberitahu bahwa dia ada tempat rahasia yang aman dari monster atau makhluk jahat itu ketika kepepet atau kondisi darurat kemalaman. Kemudian Sarah mengajak ibunya Ethan dan tak terduga, ternyata Sarah memiliki niat jahat dan mengurung ibu Ethan di dalam ruangan gelap nan sempit itu. I'm sorry, Tabitha. Open up! Setelah itu Sarah menuju dan mendekati Ethan dengan membawa pisau kecil atau pisau bedah. Di sini Ethan sempat curiga dengan menanyakan beberapa kali di mana ibunya, dan di mana ibunya. Setelah Sarah merasa yakin dan posisinya dekat dengan Ethan, Sarah hendak membunuh Ethan. Namun Nathan, kakaknya Sarah yang dari tadi mencari Sarah, mengetahui keberadaannya. Dan sebelum Sarah membunuh Ethan, Nathan menahan tangan Sarah. Namun naas, gerakan Sarah membuat pisaunya menggorok leher Nathan dan Sarah pun berlari. Di tempat lain, Julie, Fatimah, dan Alice yang selesai berenang mendapati Ethan berlari dalam keadaan ketakutan. Kemudian Ethan digendong Alice ke peternakan. Dan di sana sudah ada Sheriff, ayah Ethan, dan bapak pastur. Kemudian ayah Ethan mencari dan membebaskan istrinya dari sekapan ruang gelap itu. Setelah diperiksa dokter, ternyata Nathan sudah tak bernyawa lagi, dan sepulang dari tempat itu, ayah Ethan sempat mengamuk pada Sheriff dan pastor karena kecewa atas kejadian yang menimpa pada anaknya. Talk like this place is fucking Mayberry. Sesampainya di rumah, ibu Ethan yang sedang mengobrol dengan ayahnya menulis sebuah pertanyaan yang mungkin bisa menjadi jawaban jalan keluarnya, yaitu benarkah mereka selamat dari kecelakaan itu? Namun, siapa yang bisa menjawabnya? Idea that might actually work, and if it does. Sebelum kejadian ini, Sheriff sempat datang ke makam istrinya, sekalian melepas kangen dan menyampaikan keinginannya untuk keluar menyelamatkan orang-orang. Sheriff ini meminta petunjuk atau sebuah tanda untuk menyelamatkan penduduk warga di kota kecil itu. Kemudian setelah Nathan terbunuh, dokter wanita ini di sebuah kafe sempat merasa bersalah karena pisaunya Sarah diambil dari kliniknya, dan datanglah Sheriff menguatkannya, dan di scene ini tiba-tiba radio itu menyala sendiri. I'll be damned. Dan Sheriff ini meyakini itulah tanda-tanda dari istrinya. And not simply here in this town. Berlanjut ke episode 6, diawali dengan kedatangan Tabitha, istri Jim atau ibunya Ethan. Dia membawa lembaran Alkitab dan mengembalikan ke bapak pastur. Di sini Tabitha juga menanyakan apakah benar kita semua ini masih hidup dan apakah ini nyata. Namun Pak Pastur menjawab bahwa tidaklah begitu penting saat ini hidup atau mati. Yang jelas mereka masih hidup, bahagia, dengan keluarga lengkapnya itulah sudah cukup. Tak lama berselang, Jim di rumahnya menemukan keanehan pada kabel di rumah itu, bahwa kabel-kabel itu tanpa ada isinya. Kemudian tanpa mengetuk pintu, Jade datang ke rumah Jim dan Jim menyampaikan keanehan yang sama. Dengan bawa radio, Jade mengajak Jim untuk membantunya memasang radionya. Because I have an idea. God damn it, come on. Diawali dengan melepas kabel-kabel dari mobilnya, kemudian Jade meminta Jim untuk memanjat pohon untuk memasang antena dengan setinggi-tingginya. Saat Jade mendekati sebuah pohon, dia mengalami semacam halusinasi. Dia melihat mayat-mayat yang tergantung dan telah tercapik-capik. Kemudian Jim menyadarkan Jade dan Jade pun pergi. They said they wanted to help. Dan di suatu ruangan bawah tanah di tempat Bapak Pastur, ternyata di sini Sarah masih hidup dan diikat. Kemudian Pak Pastur menanyakan tentang apa yang didengarnya oleh Sarah sesuai info dari Nathan. Kemudian Sarah memberitahu bahwa mereka tahu akan kedatangan dua mobil yang akan saling bertabrakan. Yang dimaksud di sini adalah keluarga Jim dan Jade. Tak lama kemudian Sarah semacam kesurupan dan ingin menulis sesuatu. Di sini Sarah menyatakan bahwa makhluk itu tahu bahwa dia menguburkan tasnya. Watched you bury the bag, and that this is proof.
Kemudian dengan cepat tas itu digali oleh pastor. Sampai di sini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Berpindah ke sheriff yang sedang menguburkan Nathan dengan bantuan Kenny, mengutarakan niatnya akan pergi dengan jimat. Namun Kenny terlihat kesal, dan sheriff berusaha mencari jawaban dengan mendatangi Christy. Dan ditemukan bahwa Kenny sebenarnya merindukan sosok ayah. Dan akhirnya sheriff memahami kenapa Kenny ngambek padanya. I don't think he needs a sheriff, I think he needs a dad. Berpindah ke Ethan dan ibunya di rumah dan mendapati lampu berkedip-kedip, kemudian mengajak Ethan untuk menggalinya. Tak lama kemudian ayahnya datang dan menanyakan kemana ibunya. Kemudian Jim mendatangi istrinya dan istrinya didapati sedang menggali lantai untuk mencari kemana kabel mengarah. Dan di sini juga diketahui bahwa gelang yang awal kencan mereka ditemukannya di daerah tersebut. Dan dengan kemustahilan itu Jim sepakat menggali mencari arah kemana kabelnya itu pergi. Kemudian diakhiri di suatu malam di penampungan ketukan dari wanita asing di luar jendela yang minta dibukakan jendela. Berlanjut ke episode 7, kisah diawali dengan kedatangan pastor ke kantor sheriff. Pastor menginginkan obrolan berdua atau obrolan rahasia sepertinya. Setelah dimulai dengan cerita awal mula pastor datang ke kota itu, kemudian pastor menceritakan bahwa Sarah disekapnya di ruang bawah tanah. Seketika sheriff menodongkan senjata karena merasa Sarah seharusnya dihukum mati dalam box atau kotak di malam hari. Setelah penjelasan pastor panjang lebar dan Sarah memungkinkan bisa membantu mereka keluar dari tempat itu, maka sheriff pun percaya pada pastor ini. Kemudian berpindah di tempat penampungan yang mana sedang diadakan acara pesta perayaan 1 tahun keberadaan Fatima di kota itu. Nampak kegembiraan semua orang dan banyak kawan dan sahabat yang memberikan ucapan pada Fatima. Happy anniversary, sweet pea. Dan ada satu teman yang bernama Stacy memberikan ucapan dan ciuman pada Fatima. Kemudian saat Julie dan Fatima sedang berdua di ruangan, Julie yang dari tadi melihat adegan ciuman Fatima, kemudian Julie meminta izin untuk menciumnya. Akan tetapi Fatima bilang, itu hanya bercanda. Di sini Julie nampak malu dan berlari ke kamar Victor untuk menghindari bertemu dengan Fatima. Fun. Keep an eye on each other. Pesta yang awalnya baik-baik saja akan tetapi berubah menjadi petaka. Setelah Kevin dibujuk oleh makhluk ganas yang menjelma menjadi Jasmine. Setelah Jasmine masuk, kemudian tanpa Kevin duga berubah menjadi monster dan membunuhnya. Dan makhluk ini membuka jendela untuk mengundang monster lain agar masuk ke rumah itu. Banyak penduduk yang terbunuh. Julie yang bersama Victor mendengar adanya keributan dan Victor menyuruh Julie turun untuk melarikan diri ke hutan. Sempat Julie ragu namun Victor meyakinkannya dan akhirnya Julie sampai ke sebuah kayu dan Julie disuruh masuk ke dalam lubang kayu. Ternyata lubang ini mengarahkannya sampai ke ruang bawah tanah dan di sini diketahui bahwa Victor adalah orang pertama yang ada di kota itu. Kembali ke rumah yang sudah dimasuki oleh makhluk ini, Alice yang sempat terjebak dan hampir dibunuh akhirnya melompat dari lantai atas. Kemudian datang Fatima menyelamatkannya dengan bawa masuk ke ruangan di rumah itu dan diberi jimat penolaknya. Warga yang selamat dari makhluk jahat ini oleh Donna sang ketuanya dibawa ke van dan pergi ke tempat sheriff. Di tempat lain, Jim dan istrinya yang sedang bekerja sama untuk terus menggali nampak mulai memperbaiki hubungan mereka yang sebelumnya sempat merenggang dan di ujung perceraian. Bible's full of them. Berlanjut pada warga yang selamat dari serangan makhluk jahat atau monster, sesampainya di tempat sheriff, semuanya diarahkan masuk. Namun naas, pastor yang membantu warga terkena sabetan kuku monster ini. Karena parahnya luka, akhirnya pastor ini pun meninggal dunia. But deliver us from evil. You're okay. Those lyrics. That's the option we did. Yeah, I'm pretty sure most. Berlanjut ke episode 8, kisah diawali dengan menceritakan awal mula kedatangan keluarga sheriff beserta istri yang bernama Abby dan anaknya yang bernama Alice. Di sini mereka tersesat di kota itu dan dibantu oleh pastor untuk bersembunyi dan menolak bala atas datangnya monster-monster ganas itu. There isn't much time. Now this is gonna sound. I don't even understand. Kemudian kembali pada Julie yang menceritakan bahwa dia selamat karena pertolongan Victor, namun Jim ayahnya terlihat marah saat mendengar nama Victor. Mungkin Jim masih emosi atas apa yang dilakukan Victor pada Ethan, yang membuat Jim tidak nyaman. Good, you're here. Kemudian tiba-tiba Jade datang dan menanyakan Victor di mana? Jade sempat menjelaskan simbol-simbol yang ditemukannya dan temuan foto seorang di masa lalu dan ada Victor kecil di situ.
namun Jim tetap tidak menerimanya. Questions and your symbol and your books. Di sini Jim beritahu ke Jade bahwa radio yang dia pasang berdua itu sudah mulai bekerja, dan dari sini ketegangan mulai mereda, dan mereka mendatangi Donna untuk membangun tower di belakang rumah penampungan itu. Di posisi ini Donna menyetujuinya karena mungkin Donna melihat manfaat ke depannya sangat oke sekali. Hand outside the barn. Kembali ke awal kedatangan Sheriff, di sini Sheriff sering keluar kota dan menuju ke hutan, meninggalkan anak dan istrinya. Meski Sheriff diberitahu anaknya bahwa ibunya mulai depresi, namun dia tetap sering pergi untuk mencari solusi agar bisa keluar dari kota itu. Hingga di suatu goa, Sheriff menemukan jimat-jimat penolak monster ini, dan di suatu siang nampak istri Sheriff yang depresi menembaki para penduduk. Kemudian sempat istrinya akan menembak Alice anaknya, namun dengan cepat Sheriff menembak istrinya dan akhirnya tewas. Dari cerita ini, Alice yang awalnya membenci ayahnya mulai memahami kenapa ibunya meninggal dan akhirnya mereka berbaikan kembali. Dan tak lama kemudian, sempat Alice melihat Sarah, dan Alice mempertanyakan kenapa Sarah di sana. Kemudian Sheriff atau ayahnya menjelaskan bahwa Sarah bisa memberikan petunjuk untuk bisa keluar dari kota itu dan meminta agar jangan diceritakan ke warga. Alice pun setuju dan dia pergi. Differently, going forwards. We're colony house. Kemudian kisah diakhiri dengan perginya Sarah dengan Sheriff dan pidato Kenny yang menjelaskan pada penduduk agar kerjasama untuk membangun tower. Di sini Kenny adalah pemuda yang akan diberikan mandat untuk menggantikan Sheriff kelak. How do you know this is the right way to go? Berlanjut ke episode 9, kisah diawali dengan mimpi buruk yang dialami oleh Tabitha istri Jim, dan untungnya ini hanya mimpi, sempat bikin saya kaget. Kemudian kondisi Kim yang masih begitu tidak suka atau benci dengan Victor. Suatu pagi di sela-sela proses gotong royong pembangunan menara atau tower, beberapa warga dikagetkan atas temuan salah satu warganya yang gantung diri. Kemudian kondisi ini membuat sang ketua, yaitu Ibu Donna, mulai depresi dan semakin depresi. Get wood. Tempat Jim, istri dan anaknya sedang berusaha keras dengan terus menggali lantai untuk mendapatkan sumber atau ujung dari kabel di rumah mereka. Di sini Jim dan Jade terus berusaha memperbaiki dan mengembangkan sistem radio komunikasinya. Meski mendapat banyak tantangan dan hambatan muncul, mereka tetap semangat untuk melakukannya. Christy, seorang dokter yang sepertinya berpacaran dengan Kenny, mulai sedikit kesepian. Hal ini karena adanya proyek besar yaitu pembuatan menara, yang mana hal ini membuat Kenny sangat-sangat tersita waktunya. Kemudian Christy memberikan pesan agar jika suatu saat Kenny lelah atau stres, Kenny harus datang pada Christy dan diakhiri dengan pelukan dan kasih sayang di antara mereka. Kisah berlanjut pada Sheriff yang pergi ke hutan bersama Sarah. Di sini Sarah dibawa dalam keadaan terborgol. Kemudian tak lupa Sheriff memberi tanda pada setiap pohon agar mereka tidak tersesat. Di tengah perjalanan ini Sheriff menanyakan pada Sarah, bisikan apa sih yang sampai hati membuat Sarah akan membunuh anak kecil yaitu Ethan. Kemudian dengan sedikit perdebatan Sarah mengatakan bahwa jika dia tak membunuh Ethan, maka kakaknya akan meninggal. Dan memang menjadi kenyataan, kakaknya akhirnya meninggal di tangan Sarah sendiri. Setelah mendengar ini, Sheriff bersimpati pada Sarah dan melepaskan borgolnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dan di suatu tempat, mereka menemukan suara gemerincing. Setelah diperiksa, ternyata suara botol-botol yang digantung di atas pohon. Setelah memeriksa sejenak, Sheriff kemudian mengetahui bahwa suara itu dihasilkan dari benturan antar botol itu. Kemudian Sheriff mengambil salah satu karena melihat ada isi dalam botol itu. Dan tak lama kemudian Sarah nampak kejang-kejang atas reaksi komunikasi dari makhluk jahat di tempat itu. Kemudian Sarah tak sadarkan diri. Like this. Saat malam tiba, Sarah terbangun dan sudah di dalam tenda dengan Sheriff, dan tiba-tiba serangan aneh itu mengguncang tendanya. What's happening? Where is that? Dengan tetap percaya akan kekuatan jimat yang mereka pasang pada tenda itu, di sini Sarah nampak tidak yakin akan keamanan mereka karena dia merasa serangan dan bisikan ini sangat beda dengan sebelumnya, dan diakhiri dengan sinar yang cukup kuat dan suara semacam terompet dari luar tenda itu. Yeah, that's it. Berlanjut ke episode 10, kisah berlanjut pada Sarah dan Sheriff, yang mana mereka setelah pagi tiba, mereka keluar dan Sheriff melihat semacam sarang laba-laba di mana-mana. Kemudian mereka melihat cahaya dan Sheriff memutuskan untuk terus berjalan. Di sini Sarah juga menyampaikan bahwa ada seorang wanita di bisikan gaibnya meminta maaf pada Fish dan Loves,
yang ternyata nama itu adalah nama Sheriff saat aktif perang di Afghanistan. Nickname I had back in the service. Di tempat lain ada dua pasangan yang sedang kasmaran, yaitu Alice melamar Fatima dan mereka akhirnya jadian. Kemudian Kenny dan Christy yang mana mereka akhirnya ada harapan untuk bisa menjadi pasangan. Meski Christy saat ini masih ada tunangan, namun Christy bimbang apakah tunangannya masih menunggunya. Kembali pada scene di mana proses akhir pembangunan menara, gotong royong pendirian menara dimulai dengan serempak. Mereka mendirikannya. Setelah itu, semua warga diminta untuk menyalakan lampunya sebagai sumber energi. Dan tak lama berselang, saat yang menegangkan pun tiba. Bersamaan dengan datangnya awan hitam pekat, Jim berusaha mencoba radionya beberapa kali. Dan setelah dipercobaan bersama Donna, akhirnya ada jawaban dari seseorang pria dari radio itu. Yang mana dia tahu nama Jim dan memperingatkan bahwa seharusnya istrinya tidak menggali. Secepat kilat Jim berlari menuju tempat galian dan nampak di sini istrinya di pukulan terakhir pada galian itu menemukan lantai retak dan dia terperosok ke bawah tanah. Tiba-tiba datang Victor mengajak pergi karena tempat itu tak aman dan terlihat simbol-simbol di gua itu yang sama dengan apa yang dilihat oleh Jade. Kemudian di tengah hutan, Sheriff tiba-tiba diserang oleh laba-laba hitam. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah bukit. Nampak Sheriff kesakitan akan efek gigitan laba-laba ini. Sempat Sheriff ini akan menyerah, namun dengan motivasi tingkat tinggi, Sheriff pun berusaha dan bersemangat bergerak. And you're never gonna see your son again. Tak berapa lama kemudian muncul awan hitam dan pertanda badai besar akan tiba. Sampai di suatu titik di mana Sheriff dan Sarah melihat sumber cahaya. Dan cahaya ini berasal dari sebuah menara yang tinggi. Namun dengan badai besar dan petunjuk dari anak kecil, Sarah mengarahkan Sheriff untuk masuk ke pintu goa pada pohon. Dan Sheriff sampai di sebuah dinding sempit seperti sumur yang berbentuk kotak cukup dalam, diakhiri dengan datangnya bus di kota itu. Mungkin ini jemputan atau warga baru, dan film pun usai. Kisah di film ini cukup rumit teman-teman ya, horor, sedih, dan endingnya agak ngambang. Kemungkinan dan semoga muncul kelanjutan kisah ini yang membuat dan mengobati rasa penasaran kita semuanya. Saya sebagai pencerita pamit undur diri dan sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.